Resmi pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dipecat dari kursi kepelatihannya di timnas Indonesia. Kabar ini sontak sangat mengejutkan para pecinta sepak bola di tanah air. Mengingat Shin Tae-yong sangat berjasa bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong datang ke Indonesia pada akhir tahun 2019. Kala itu, Shin Tae-yong diberikan misi berat untuk mengangkat performa timnas yang sedang berada di era kegelapan, setelah kepelatihan Simon McManamy. Sebelum datang ke timnas Indonesia, Shin Tae-yong bisa dibilang merupakan pelatih kelas dunia. Namun saat itu dia mau untuk melatih timnas Indonesia, yang dari segi ranking masih di bawah 100 dengan segala macam masalahnya. Teknik dasar passing yang masih ancur-ancuran, fisik kurang bagus, pemain banyak yang bertingkah, pola makanan yang sembarangan dan masih banyak lagi. Namun dengan segala problem yang ada di timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap mampu melatih timnas Indonesia dan berjuang bersama bukan dari nol lagi, bahkan dari minus. Hingga bisa mengangkat derajat timnas Indonesia sampai bisa sebagus sekarang. Menurut kabar yang beredar, ada 3 hal yang membuat ST dipecat dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. 1. Perbedaan pendapat di ruang ganti pemain. Shin Tae-yong dan para pemain dikabarkan saling berbeda pendapat mengenai taktik. Perdebatan itu terjadi setelah timnas Indonesia gagal menang dari Bahrain dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah pertandingan itu, sejumlah pemain berdiskusi dengan Shin Tae-yong. Mereka hendak membicarakan soal taktik yang dirasa akan lebih cocok dengan komposisi pemain dibanding taktik yang diterapkan oleh STY. Seperti yang dikatakan Erick Thohir bahwa ada dinamika di ruang ganti, terutama setelah laga melawan Bahrain. Ada perbedaan visi bermain antara Shin Tae-yong dengan pemain diaspora. 2. Eksperimen aneh saat laga kontra Cina. Dari kritikan yang datang dari pemain diaspora, kemudian muncul line up yang dianggap aneh saat timnas Indonesia menghadapi Cina. Kala itu, Shin Tae-yong melakukan banyak pergantian di daftar starting line up. Dia bahkan menunjuk Asnawi Mangkualam sebagai kapten, dan menggantikan Jai Idzes. Kemudian, Tom Haye dan Sandy Walsh yang kerap diandalkan, kini hanya duduk di bangku cadangan. Padahal, tenaganya sangat dibutuhkan saat itu. Satu lagi, Eliano Rejders juga tidak masuk skuad timnas Indonesia di laga itu. Timnas Indonesia akhirnya harus menelan kekalahan 1-2 dari Cina. Kekalahan melawan Cina tentunya sangat amat disayangkan. Sebab, skuad Garuda diyakini bisa mendapat poin penuh dalam laga itu jika berhasil menang. Namun timnas justru malah tidak meraih apapun di laga itu. Seandainya Indonesia menang, tentunya timnas Indonesia bisa lebih memperbesar peluang lolos Piala Dunia 2026. 3. Erick Thohir sebut ada masalah di ruang ganti sebelum lawan Cina. Dalam konferensi pers pemecatan Shin Tae-yong, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi adanya dinamika di tubuh timnas Indonesia sebelum laga melawan Cina. Erick Thohir juga menegaskan pemecatan Shin Tae-yong demi untuk mencari pelatih yang sekiranya cocok dengan para pemain diaspora. Dan salah satu kendalanya juga dari segi bahasa. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong tidak bisa berbahasa Inggris maupun Indonesia. Karena hal itulah tentunya komunikasi agak sulit walaupun ada penerjemah. Dilansir dari Fabrizio Romano, Patrick Kluivert akan menggantikan posisi Shin Tae-yong di kursi kepelatihan timnas Indonesia. Patrick Kluivert akan diresmikan pada tanggal 12 Januari 2025 mendatang. Apakah ini keputusan yang tepat atau justru blunder? Dalam wawancara kemarin, Erick Thohir juga memberikan update tentang pemain keturunan yang akan gabung ke timnas Indonesia selanjutnya. Ole Romeni sudah semakin dekat untuk bergabung dengan timnas Indonesia.
Sementara Jairo Riedewald masih diusahakan oleh PSSI untuk gabung timnas Indonesia. Sementara untuk Michel Baker agak sulit karena masalah aturan FIFA, namun PSSI sedang berusaha untuk bisa melobi Baker supaya gabung timnas Indonesia. Dalam laporan Marca, Louis van Gaal kabarnya akan menjadi dirtek timnas Indonesia. Namun, kabar itu dibantah oleh Ruud Gullit. Dia menuturkan bahwa Louis van Gaal tidak menginginkan itu. Jadi dirtek harus berpergian dan berkunjung ke banyak tempat. Van Gaal tidak suka itu. Dia sudah nyaman menjadi penasehat di Ajax. Klub divisi 4 Liga Spanyol Deportivo Minera dikalahkan Real Madrid dengan skor 0-5 pada lanjutan gelaran Copa del Rey. Walaupun kalah telak, para pemain Deportivo Minera kegirangan bisa memiliki pengalaman melawan Real Madrid dan bermain satu lapangan dengan para pemain kelas dunia. Para pemain Deportivo Minera juga tidak menyia-nyiakan kesempatan mereka. Ada yang mengajak tukar jersey, bahkan ada yang mengajak foto Kylian Mbappe. AC Milan berhasil menjuarai Supercoppa Italia setelah berhasil comeback atas saudaranya Inter Milan. AC Milan menang dengan skor 2-3. Pada awal babak pertama AC Milan unggul 2 gol lewat Lautaro Martinez dan Taremi. Memasuki babak kedua, AC Milan memperkecil jarak lewat Theo Hernandez di menit ke-52. Kemudian memasuki menit 80, Pulisic berhasil menyamakan kedudukan. Menjelang akhir laga, Tammy Abraham berhasil mencetak gol kemenangan AC Milan di menit ke-93. AC Milan keluar sebagai juara Supercoppa Italia 2025. Pep Guardiola mengatakan bahwa Jack Grealish harus meningkatkan performanya jika dia masih mau menjadi starting line up di skuad Manchester City. Di musim ini, Grealish tidak bisa tampil karena cedera dan membutuhkan waktu untuk membangun kebugaran dan pemulihan. Akan tetapi, saat Grealish tidak cedera, dia hanya menjadi starter 2 kali dalam 8 pertandingan terakhir di Liga Primer. Pep Guardiola diberi pertanyaan tentang situasi terkini mengenai Grealish yang hanya mencetak 3 gol sejak awal 2023 hingga 2024. Pep Guardiola mengatakan bahwa Grealish perlu usaha untuk bisa bersaing merebutkan starting line up di Man City. Saat ini, Savinho dalam kondisi yang lebih baik daripada Jack. Itulah mengapa Guardiola memainkan Savinho. Savinho layak jadi starter, dia sudah banyak perkembangan. Savinho bisa tampil lebih baik, jadi Guardiola memainkannya sebagai starter akhir-akhir ini. 2 minggu lalu, Grealish cedera, Guardiola butuh ritme. Guardiola tidak meragukan kualitas Grealish, tetapi Grealish tidak dijadikan starter untuk saat ini. Mungkin jika dia lebih bugar dan sudah kembali ke performa, dia akan mendapatkan tempatnya kembali. Guardiola dan para pemain Man City saat ini berada dalam posisi di mana mereka berupaya membangun momentum setelah beberapa bulan yang suram. Kemenangan atas Leicester dan West Ham telah membawa City kembali ke jalur yang benar. Marcus Rashford hampir mustahil untuk melanjutkan kiprahnya bersama Manchester United setelah musim ini. Karena Rashford secara terbuka menyatakan bahwa ia sedang mencari tantangan baru setelah dicoret dari skuad dalam 5 dari 6 pertandingan terakhir oleh Ruben Amorim. Setan Merah sekarang mencari jalan untuk melepas pemain berusia 27 tahun itu pada jendela transfer bulan Januari ini. AC Milan telah menjadi salah satu klub yang tertarik kepada Rashford. The Guardian mengklaim bahwa AC Milan ingin merekrut pemain internasional Inggris itu dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari ini. Tetapi AC Milan juga menuntut Manchester United membayar sebagian besar gaji Rashford jika Setan Merah ingin mereka menampung Marcus Rashford. Rashford dilaporkan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di tim utama Manchester United musim ini dengan gaji lebih besar dari Bruno Fernandes dan Casemiro. Marcus Rashford dilaporkan mendapat gaji sebesar £365.000 per pekan. Dan AC Milan tidak bersedia membayar sebagian besar gaji tersebut.
Manchester United kemungkinan akan merekrut pemain baru di bursa transfer kali ini. Manchester United sendiri memang tengah berada dalam krisis performa akhir-akhir ini. Sejauh ini, Manchester United tampil mengecewakan di kompetisi Liga Inggris. Setan Merah hanya berada di posisi ke-13 klasemen sementara Liga Inggris 2024 hingga 2025. Mereka baru mengumpulkan 23 poin dari 20 pertandingan dan baru mencetak 23 gol. Lini pertahanan menjadi salah satu masalah utama yang disebut-sebut sebagai penyebab buruknya performa Manchester United. Terlebih lagi, Setan Merah juga tengah melakukan transisi ke pelatih baru, yaitu Ruben Amorim. Amorim sendiri menggunakan formasi yang berbeda dari pelatih Manchester United sebelumnya, Erik ten Hag. Ruben Amorim lebih suka menggunakan skema 3-4-3 sehingga butuh sosok wingback baru. Baru-baru ini, Amorim dikabarkan meminta Manchester United untuk mendatangkan seorang wingback anyar. Nama Patrick Dorgu pun disebut-sebut masuk ke dalam daftar incaran Setan Merah Januari ini. Dorgu menjadi nama yang paling murah dan paling mungkin untuk direkrut pada musim dingin 2025 ini. Sebenarnya, Manchester United juga mengincar dua nama lainnya, yaitu Milos Kerkez dan Nuno Mendes. Akan tetapi mereka terlalu mahal bagi Manchester United. Karena hal itulah, Patrick Dorgu bisa menjadi opsi. Dorgu saat ini bermain untuk klub Liga Italia, Lecce. Sejauh ini, bek berkebangsaan Denmark tersebut sudah memainkan 54 pertandingan bersama Lecce di berbagai kompetisi. Dari 54 laga itu, Dorgu mencatatkan 5 gol dan 1 assist untuk Salentini. Dorgu bisa dibilang pemain yang bisa bermain di banyak posisi, utamanya di sektor sayap. Ia tercatat pernah bermain sebagai winger kanan, winger kiri, bek kanan, bek kiri, wingback kiri, dan gelandang kiri. Mungkin datangnya beberapa pemain yang diinginkan Amorim dapat mengubah performa Manchester United menjadi lebih baik.